السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمد في الأعمار وبين لنا حقيقة هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jaga keutuhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh banyak bertebaran ayat di dalam Al-Quran, peringatan dari Allah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, karena bertakwa adalah solusi dari segala bentuk kesulitan. Wattaqullah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu membuat untuk kalian jalan keluar, kemudahan-kemudahan dari setiap masalah yang kita hadapi. Yaj'al lakum furqana wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, setiap dia menghadapi permasalahan sepelik apapun, yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan membuka jalan keluar bagi dia. Wa man yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah selalu memberikan dia rezeki dari mana arah yang dia tidak pernah pahami. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan adalah segalanya. Ketakwaan adalah bekal azad bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Maka jaga ketakwaan dengan selalu meningkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak condong dengan keduniaan, karena masing-masing kita akan sudah diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat, zuyyina linnas, dihiasi bagi setiap manusia, menjadi indah di mata manusia, menjadi indah di angan-angan manusia, syahwat. Zuyyina linnasi asyahawat, keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang tidak mungkin dibendung oleh siapapun. Minan nisa, dari wanita. Ketika dia seorang pria, maka pasti dia punya kecondongan, punya kecintaan terhadap wanita. Begitu juga wanita akan berlipat ganda rasa condongnya kepada pria. Minan nisa wal banin, dan putra-putra. Kata Allah, manusia pasti ingin, pasti condong, pasti cinta, pasti sayang kepada
anak dan anak turunnya, anak cucunya. Wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta yang ditumpuk, harta yang ditimbun, harta yang diperbanyak. Manusia senang itu, syahwat manusia. Wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, apakah itu berupa emas, apakah itu berupa perak, wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kendaraan kuda yang dihiasi, kuda yang mahal, kendaraan yang baik, yang bagus. Itulah syahwat manusia. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dan binatang-binatang ternak serta tanaman, artinya harta keduniaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari keinginan harta tahta wanita. Setiap manusia akan mendapatkan keinginan, bahkan sebagian dari kita bukan hanya berupa keinginan, dia menjadi gila. Gila dalam arti keinginan tidak bisa terbendung, dan itulah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah yang maha sayang kepada hambanya, lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya, mengingatkan kita semua. Zalika mata'ul hayatid dunya wa dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wahai hamba-hambaku, zalika mata'ul hayatid dunya, semuanya itu yang sudah disebutkan tadi adalah kesenangan kehidupan dunia. Artinya Allah mengingatkan kita, wahai hambaku, itu bukan segalanya. Itu mata'un qalilun, kesenangan yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang ada di surga nanti. Mata'ul ghurur, itu adalah kesenangan yang akan menipu kita, menjauhkan kita dari akhirat, menjauhkan kita dari ibadah. Mata'ul ghurur. Allah juga mensifati bahwa keduniaan itu bersifat sementara, tidak akan kekal selamanya. Allah menyayangi hambanya dengan mengingatkan kita agar tidak menuruti syahwat, agar tidak gila dengan syahwat, mengikuti keinginannya terhadap keduniaan sehingga melupakan akhirat. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguh di sisi Allah, di sisiku, kata Allah, sudah aku siapkan untuk kalian husnul ma'ab, tempat yang paling baik, yang lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, ditambahkan dalam ayat berikutnya, ceritakan wahai Muhammad, ceritakan kepada hamba-hambaku itu, ada yang lebih baik daripada keduniaan itu semuanya. Khairun inda rabbikum, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalika inda rabbikum jannatun tajri min tahtihal anhar. Saya siapkan untuk hamba-hambaku surga-surga, keindahan, kebun-kebun di surga, tajri min tahtihal anhar. Di sana banyak sungai-sungai yang indah mengalir di bawah-bawah pohon dengan keindahan yang luar biasa. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Wa azwajun mutahharah, dan mendapatkan pasangan-pasangan istri bidadari yang suci. Wa ridwanun minallah, dan mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah tidak akan pernah murka selamanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, peringatan ini sangat jelas bagi kita. Kita sebagai hamba Allah tidak diperbolehkan hanya memilih keduniaan lalu kita berhenti merasa puas dengan keduniaan. Kita oleh Allah disadarkan agar memilih akhirat daripada keduniaan. Lalu bagaimana caranya? Apakah memilih akhirat itu harus segera meninggalkan dunia dengan segera bunuh diri biar cepat mati? Ataukah kita memilih akhirat harus membuang harta milik kita? Ataukah harus kita diam, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu mencari pakaian yang bagus? Maka jawabannya tidak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Keduniaan yang kita miliki itu adalah rezeki dari Allah. Kita gunakan untuk bekal mencari akhirat, untuk bekal mencari surga, selamat dari neraka Allah. Karena dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan itu waridwanun minallah,
wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat dengan hamba-hamba yang akan mendapatkan jaminan itu. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sifat pertama orang yang akan dijamin ketika dia tidak memilih keduniaan, tapi dia manfaatkan keduniaannya untuk mencari akhirat. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang selalu menyatakan iman kepada Allah, lalu dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia besok di hadapan Allah diampuni dosa-dosanya dan bersiap untuk dimasukkan ke dalam surganya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rahmat Allah kepada kita hambanya, sebanyak dosa apapun yang kita perbuat, ketika kita taba, kembali kepada Allah, kembali beribadah lagi dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Orang yang mau bertobat dari dosa-dosa seakan dia tidak punya dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kesalahannya, saking banyaknya salahnya di mana-mana, dari segala gerakan dia melakukan kesalahan, asrafu, israf dalam perbuatan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni segala dosa. Di antara Bani Israel sering kita dengar ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Dia akhirnya putus asa, tapi akhirnya oleh Allah dibuka pintu tobat dan dia berusaha ikhtiar untuk melakukan tobatnya dengan mencari orang-orang soleh, mencari wajangan, mencari nasihat bagaimana supaya dia bisa bertobat kepada Allah. Bertemulah dia dengan seseorang. Dia bertanya karena orang ini dia anggap soleh, tolong bukakan jalan bagi aku untuk bertobat. Kamu sudah membunuh 99 orang, tidak mungkin Allah menerima tobat kamu. Akhirnya karena orang ini marah, maka satu orang ini dibunuh, lengkaplah 100 orang yang dia bunuh, yang dia matikan. Kemudian dia berjalan lagi, bertemu dengan orang soleh lagi. Orang soleh ini mengatakan, kalau anda memang ingin bertobat, silakan datang ke sebuah kawasan. Di sana tempat-tempat orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang ahli bertobat, kamu bergabung ke sana. Akhirnya orang ini berjalan, dan di tengah perjalanan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan dia jatuh di jalan raya. Pada saat itulah malaikat surga, malaikat rahmat dan malaikat azab, malaikat siksa berebut tentang orang ini. Kata malaikat siksa, saya yang lebih berhak menyarat orang ini karena orang ini belum sampai tobatnya, belum sampai di desa dia tempat untuk bertobat. Kata malaikat rahmat, tidak, Allah Maha Penyayang, saya juga harus menyayangi orang ini. Orang ini sudah niat dan dia sudah ikhtiar, dia sudah berjalan, aku yang harus mendapatkan orang ini. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada dua malaikat ini, menyatakan, coba kalian ukur jarak antara desa dia melakukan pelanggaran pembunuhan itu dengan kematian dia, dan kematian dia dengan desa taubat yang dia tuju. Setelah malaikat mengukur, ternyata orang ini mati dan dia jatuh condong ke arah desa untuk bertobat itu. Setelah diukur jaraknya hanya terpaut 1 jengkal, lebih dekat kepada desa bertobat. Disitulah Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang ini. Itulah kasih sayang Allah. Maka sifat yang pertama harus kita miliki. Marilah kita biasakan memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, mohon pengampunan, karena kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khatiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله يا عباد الله faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sifat kedua yang disebutkan dalam ayat ini setelah kita menjadi manusia yang ahli bertobat, dikatakan as-sabirin. As-sabirin, orang-orang yang selalu bersabar menghadapi ujian apapun di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di dalam kehidupan kita akan banyak mendapati cobaan-cobaan yang menimpa kita, dari harta kita, dari keluarga kita, dari bisnis kita, dari pekerjaan kita, dari lingkungan kita. Semua manusia akan diuji oleh Allah. Ketika kita mendapatkan musibah seberat apapun, maka kita bersabar dengan harapan ikhlas, ingin pengampunan dosa dari Allah dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat seperti ini mudah diucapkan, tapi untuk keberhasilannya kita perlu melatih, menyadari yang pertama bahwa kesabaran itu mendatangkan pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dengan kesabaran yang ikhlas kepada Allah. Dengan kesabaran itu pula maka kita mendapat jaminan surga. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih muda, dia mengikuti perang Badar, namanya Harisah ibnu Suraqah. Dia seorang pemuda masih belasan tahun, orangnya tampan, orangnya ganteng, dan dia masih anak satu-satunya dari seorang ibu yang sudah sangat tua. Cerita singkatnya, setelah perang Badar selesai, ibu ini menunggu kepulangan putranya. Biasa zaman dulu kalau para sahabat, para pasukan Islam sudah pulang, maka akan disambut oleh anak-anaknya, oleh istrinya, oleh bapaknya, oleh anaknya. Mereka akan berhamburan menyambut mereka yang datang dari peperangan, masih pulang ataukah tinggal namanya. Ketika mereka semua sudah menyambut, istri menyambut suami, anak menyambut bapak, bapak menyambut anaknya, semua sudah lengkap, tinggal satu wanita tua ini adalah ibunya Harithah ibnu Suraqah. Ketika dia sudah tua dan memegang tongkat, dia berjalan dengan lemas. Dia berjalan di tempat yang panas itu. Dia menunggu, akhirnya dia mendapat kabar bahwa yang namanya Harithah sudah terbunuh dalam peperangan. Semakin dia sedih, langsung dia berjalan menuju manusia yang paling menyayangi umatnya saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tua ini berjalan menuju Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Harithah fil jannah fa asbir wa ahtasib am fi mada?" Wahai Rasulullah, Harithah ibnu Suraqah, anak saya satu-satunya, dia sekarang ada di surga ataukah ada di mana? Kalau dia memang di surga, wahai Rasulullah, saya akan bersabar dan saya akan mendapatkan pahala dan niat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah setelah beliau melihat wanita tua ini? Beliau menangis dan beliau melihat wanita betapa susahnya sudah tua ini, lalu beliau mengatakan, "Ya waiha ya Ummah Harithah, kasihan kamu wahai Ummah Harithah, ahabalti, apakah kamu susah? Am au jannat aw jannatu wahidah, apakah kamu mengira surga itu hanya satu jenis? Innaha jinan, sesungguhnya surga itu bermacam-macam isinya. Wa inna Harithah qad asabal firdausal a'la, sesungguhnya Harithah putramu sekarang dia sudah mendapatkan firdaus, surga firdaus yang paling tinggi." Berhentilah ibu ini menangis dan keringlah seketika air mata dia. Dia berdiri sambil memegang tongkatnya dan dia pulang. Dia mengatakan, "Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, aku sudah tenang, aku sudah hilang kesusahanku." Dia pulang, dia tidak berharap apapun dari peperangan itu sebagaimana orang-orang yang lain. Orang yang lain mereka datang, ada yang berharap bagian dari jarahan perang, sedangkan ibu ini pulang dengan tenang. Dia mengatakan, yang penting anakku ada di surga, sehingga aku insya Allah biidznillah bisa menyusulnya. Inilah orang-orang sabar. Sifat yang kedua adalah sabar, as-sabirin was-sadiqin,
orang-orang yang benar, yang sungguh dalam agamanya. Dalam agamanya dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang akan mendapatkan surga, dia sungguh dalam pernyataannya. Dia mengatakan iman, saya muslim, saya mukmin, saya hamba Allah. Dia buktikan dengan ibadah yang dia tinggikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali radhiyallahu anhu memberikan contoh dalam hal ini. Di antaranya, beliau sedang berperang, siang hari berperang, bertempur membela Islam. Beliau memimpin peperangan dalam keadaan berpuasa. Ketika malam beliau tidak tidur malam, beliau masih berdiri sholat malam, berdiri tahajud, sehingga orang dekat beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang yang beriman, wahai amir, wahai khalifah, siyamun wa jihadun thumma qiyamun. Anda berpuasa, Anda berjihad dalam sabilillah, lalu malam Anda masih berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini semua? Apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, inni uiddu hadza li safarin ba'idin tawil. Aku menyiapkan semua ini untuk menghadapi perjalanan jauh menghadap Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan bekal yang sangat banyak sehingga mendapatkan kebahagiaan di sisinya. As-sadiqin, as-sabirin, was-sadiqin, wal qanitin, wal munfiqin, wal mustaghfirin bil ashab. Orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang ahli sedekah. Jadi kalau ingin surga yang jaminannya mengalahkan semua apa yang ada di dunia ini, jadilah ahli sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah hindari api neraka walaupun kalian hanya bisa bersedekah separuh biji kurma. Jangan remehkan sedekah yang sedikit, lakukan dengan keikhlasan. Barangkali sedekah yang sedikit itu mendatangkan pengampunan Allah, mendatangkan ridha Allah, sehingga kita mendapatkan pengampunannya. Thumma sallu wa sallimu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah wa an ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din waj'al hadzal balad baladan aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana fi kulli makan, wansur ikhwanana fi Filastin, wansur ikhwanana fi Gaza, wansur ikhwanana fi kulli makan ala a'daika a'daid din al-yahudil ghasibin al-kuffaril musyrikin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka innaka antal azizul karim ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalam.